Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan, saat ini kita ada tempat ini dan semua secara online pun sidang cepat merasakan kasih kemurahan Tuhan. Dan kita akan pujikan oleh karena kasih kemurahan Tuhan kita ada saat ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sekali lagi, haleluya.
kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Bahkan sampai hari ini, sampai pada pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah dan karena kasih-Mu, bahkan karena belas kasihan-Mu, kami boleh ada Tuhan. Terima kasih, layakkan kami, urapi kami untuk memuji, membesarkan Engkau, karena Engkau patut menerima kemuliaan, keagungan untuk selama-lamanya Tuhan. Berkati kami semua, baik yang hadir di sini, baik yang di rumah, dimanapun berada. Allah memberkati, Allah menyertai, dan Allah memberikan suatu keubahan, bahkan suatu kemuliaan akan terjadi atas kehidupan kami. Dan kami percaya sukacita surgawi akan menyertai dalam ibadah kami, walaupun secara online Tuhan tetap memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, lewat kasih kemurahan Tuhan, sekali lagi kita ada tempat ini, walaupun sidang jemaat semua ada di tempat masing-masing, di rumah, dimanapun berada, tetap layakkan semua kehidupan kita untuk memuji, membesarkan Dia, karena Dia patut untuk menerima semua kemuliaan. Dengan rasa bersyukurlah kita, maka semua mujizat akan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat pagi-Mu, amin. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tangan angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Haleluya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi, haleluya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatkanmu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah
Haleluya. Dengan rasa kita bersyukur kepada Tuhan, segala sesuatu saya percaya akan indah tepat pada waktunya. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan memberikan segala sesuatu yang terindah untuk kita. Walaupun secara mata dan hati kita tidak memikirkan semua itu, Tuhan sediakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, kebenaran firman Allah yang akan menjawab semua dalam kehidupan kita. Haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. haleluya, haleluya. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, haleluya. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku, untuk lebih dekat lagi padamu,
hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau pribadi yang benar hatiku, tiada yang tersembunyi bagi Sidang jemaat, sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. hatiku. Kau tahu dan bawaku Haleluya. Lebih dekat lagi. padamu hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali Haleluya. lagi, tinggal dalam. Haleluya. Haleluya. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Benar Tuhan. Saat kami ada dalam pelukan-Mu, saat yang indah Tuhan, di mana Engkau selalu melindungi, memeluk kami, sehingga kami berada di dalam tangan pelukan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat direbut oleh siapa dan apapun juga yang mempengaruhi. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini juga Tuhan, kami kembali datang kepadamu dengan ucapan syukur karena Engkau kembali memberi kesempatan kami untuk kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Baik lewat kuasa firman dalam urapan Roh-Mu, baik lewat korban-Mu dalam perjamuan itu Tuhan, Engkau akan menolong kami. Biarlah apapun yang ada dalam kehidupan kami, mungkin ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan ini supaya kami benar-benar menjadi kehidupan, menjadi saksi yang benar Tuhan. Untuk itu mari Engkau tolong kami supaya kami lebih mengerti Tuhan. Dan jangan sampai kami masuk menjadi saksi yang palsu atau dusta. Untuk itu kami menyerahkan sekali lagi keberadaan ke dalam tangan-Mu. Urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu termasuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian yang sudah dipersembahkan, semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga dengan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dimanapun sidang-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa apapun yang masih mengganggu, kembali kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih. Sekarang kami akan buka hati kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, pimpin pujian ya, sudah pagi tadi pertama shalom. Sekarang saya juga shalom. Ya. Saya katakan sekali shalom, tapi saya nggak bisa melihat dan merasakan bagaimana saudara sidang jemaat bisa yaitu merespon shalom baik dari ya pimpin pujian ataupun dari saya ya. Untuk itu saudara dikasih Tuhan ya, ada cara untuk kita ya di mana sidang jemaat bisa membalas shalom ya, sehingga saya tahu siapa-siapa yang ada di dalam ibadah ini secara online ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah ada cara ya yang bisa untuk membalas sehingga kita bisa tahu ya, yaitu lewat
chat ya yang ada, tapi bukan waktu firman Tuhan, tetapi waktu sebelumnya ya, bisa dengan menuliskan shalom, selamat pagi, salam ibadah ya, tapi bukan di live chat tapi komen chat ya. Nanti mungkin akan bisa diberitahukan kepada saudara sekalian lewat Jakarta, dijelaskan ya. Jadi saya juga bisa si A ada bisa didoakan juga ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lanjut di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau belajar kembali lebih jauh ya. Kita masih dalam perikop yaitu saksi dan kesaksian, atau tema saksi dan kesaksian ya. Ada yang palsu ya, ada yang benar. Kita masih membicarakan yang palsu supaya kita mengerti kenapa kok bicara tentang saksi yang palsu aja. Ya, oleh karena kita harus tahu, jangan sampai yaitu kita tidak bisa menyadari kalau kita sedang ada dalam saksi yang palsu. Nah, kita sudah mempelajari saksi palsu, saksi dusta pada kesempatan yang lalu, pagi hari juga masih ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan ya, saksi palsu itu dikaitkan dengan Yesus ya, yang mau merubuhkan bait Allah dan membangun dalam 3 hari. Ini sudah kita pelajari ya. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan ya, dalam 3 hari dia akan dirobohkan bait Allah, dalam 3 hari ya akan ya, dibangun kembali. Ini perkataan Yesus yang benar, saudara dikasih Tuhan. Tapi 2 saksi itu mendengar firman ya, dari Yesus sendiri, tapi tidak melakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sehingga kehidupan seperti ini tidak pernah mengalami penyucian, tidak pernah mengalami keubahan hidup. Ya, bagaikan bait Allah jasmani yang dikuasai tadi roh antikris, yaitu roh jual beli, roh jengkel, dan roh Babel. Ini sudah diterangkan ya, roh jual beli diterangkan ibadah dalam tanggal 27 Agustus, roh jengkel diterangkan ibadah rea 30 Agustus, roh Babel diterangkan ibadah PA. Ya. Di dalam ibadah-ibadah yang lalu. Nah, sekarang saudara dikasih Tuhan, ya, sikap Yesus, ya, bagaimana sikap Yesus menghadapi saksi palsu. Ini supaya kita bisa tahu, bisa mengerti ya, bagaimana sikap Yesus menghadapi saksi palsu. Matius 27 ayat 62 sampai 63a. Ya. Matius 27 62 sampai 63a. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Inilah sikap Yesus, yaitu dituduh apapun, ya, itu tetap diam. Artinya di sini Yesus berdiam diri. Yesus tidak membela diri. Sebab Yesus, kenapa membela diri? Sebab Yesus sedang menjadi pembela bagi sidang jemaat. Terutama sidang jemaat bangsa kafir, yaitu kita. Jadi Yesus tidak mau membalas. Dia diam. Dituduh bagaimanapun dia diam. Karena dia sedang menjadi pembela bagi sidang jemaat, khususnya kita bangsa kafir. Ini dituliskan dalam Roma 8 33 sampai 35. 33 sampai 35. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau kita sudah dipanggil apalagi dipilih, siapa bisa menggugat? Ya.
Allah yang membenarkan mereka. Kita sudah dibenarkan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada, karena kita sudah dibenarkan. 34, Kristus Yesus yang telah mati, tadi dituduh diam saja, ya sampai akhirnya ya, dibunuh, mati di atas kayu salib. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita ini jemaat Tuhan atau bangsa kafir. 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Inilah kenapa Yesus dituduh begitu rupa sampai akhirnya dia mati di atas kayu, berdiam diri untuk membela kita. Amin. Mari kita mau bersyukur. Dia mati di atas kayu. Sebentar nanti kita masuk dalam perjamuan mengingat kematian dia. Dia membela kita. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kali Yesus membela diri saat itu, ya, dia bisa. Ya. Dia tidak diam dulu, dia bisa membela diri, mengatakan ide itu. Tapi dia tidak membela sidang jemaat, tidak membela kita. Inilah ya, yang harus sungguh-sungguh kita syukuri. Sekali kalau dia membela diri, kita habis. Tidak ada yang membela. Nah, Yesus menjadi pembela karena dia yang menanggung hukuman kita, supaya kita bebas dari hukuman. Dia mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Setiap dosa, ya, hukuman yang harus kita terima, dibebaskan lewat darah, dibenarkan dan selanjutnya. Ya. Yesus menjadi pembela, ya, karena Yesus mau membawa sidang jemaat bangsa kafir, yaitu kita, untuk bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Inilah dia mati di atas kayu, dia berdiam diri mati di atas kayu salib untuk menjadi pembela, untuk menanggung hukuman kita, untuk membawa sidang jemaat kita bangsa kafir masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang seharusnya masuk dalam pembangunan Kristus adalah Israel sejati. Ini kita sudah banyak mempelajari tentang hal itu. Itulah kemurahan buat kita bangsa kafir lewat kematian di atas kayu salib. Makanya di saat kita nanti makan minum berdarah, bukan untuk main-main. Uji diri kita. Hargai pembelaan dia di atas, sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita kembali membaca dalam Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21, ya, kita akan baca kembali ulang. Yohanes 2 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepada 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, engkau dapat membangun dalam 3 hari? Tetapi dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, tubuh Kristus. Jadi Yesus rela mati di atas kayu salib untuk membuka kesempatan bagi kita bangsa kafir untuk bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kematian di atas kayu salib itu bukan main-main. Dia merindukan, dia membuka kesempatan untuk kita bangsa kafir untuk bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Di saat kehidupan tidak masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna, maka tidak akan pernah sampai bersama dengan dia dalam kekekalan. Sebab nanti yang akan
masuk dalam pesta nikah, yaitu mempelai wanita. Tubuh yang sempurna, yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Kalau kita tidak mau menghargai kemurahan itu, ya kita tetap masuk dalam hukuman. 46 tahun. Ini menunjuk kepada 2 loh batu. Di mana 2 loh batu itu, loh batu pertama ya terdiri dari 4 hukum. Itu angka 4. Dan loh batu yang kedua itu ada 6 hukum di situ. Jadi bait Allah yang dibangun 40 tahun itu menunjuk pada sistem Taurat. Kalau sistem Taurat itu hanya berlaku bagi bangsa Israel, kita bangsa kafir tidak bisa termasuk. Sebab itu Yesus merombak bait Allah, yaitu tubuhnya sendiri, mati dan bangkit, ya, membangun dalam 3 hari kematian dan kebangkitan Yesus, supaya kita bangsa kafir bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Inilah bait Allah yang rohani dalam sistem kemurahan. Ya. Ingat, sistem kemurahan, bukan murahan. Seringkali kita menganggap semua ini kemurahan sehingga tidak diperhatikan. Padahal dia merombak bait Allah. Robohkan dalam 3 hari, bangun, mati dan bangkit. Itu untuk kita bangsa kafir. Sekali lagi, sebentar kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, jangan sia-siakan. Sungguh-sungguh hargai ini. Bukan main-main, bukan sekedar ikut masuk dalam perjamuan ini. Inilah ya, sistem kemurahan, inilah pembelaan Tuhan bagi kita bangsa kafir. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu manfaatkan kesempatan untuk bisa melayani pembangunan tubuh Kristus. Sebab korban Kristuslah yang menjadi jaminan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi kalau kita pikirkan, renungkan, begitu besar kemurahan bagi kita bangsa kafir yang seharusnya tidak bisa ibadah pelayanan kalau masih sistem, tetapi merombak sistem kemurahan. Mari, inilah fokus kita di hari-hari akhir ini, menjelang Tuhan akan segera datang kali kedua. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita mau gunakan kesempatan yang masih ada untuk kita bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, yaitu bait Allah rohani. Bagaimana prosesnya? Kalau namanya pembangunan, ya, pasti ada dasar, baru dibangun, ada atap. Seperti bangunan ya, layaknya. Ya, bangunan apa? Ambil contoh bangunan gedung gereja ini. Ada dasar, bangun dulu. Baru tembok-temboknya, baru atapnya ini. Ini proses pembangunan tubuh Kristus atau bait Allah rohani yang pertama membangun dasar. Membangun dasar. Ya, kalau bangunan ini bisa dasarnya dari ya fondasinya dari batu kali dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, ini namanya membangun itu ada proses. Proses yang pertama yaitu membangun dasarnya dulu. Nah, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Efesus 2 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Secara rohani. Tempat Allah berdiam, bertabernakel. Jadi membangun dasar, proses membangun tubuh Kristus pertama membangun dasar, ada dua macam dasar tadi. Yang pertama yaitu Yesus sebagai batu penjuru. Inilah korban Kristus atau korban pendamaian. Praktek untuk memiliki Yesus sebagai batu penjuru, kita harus mau berdamai. Saling mengaku kalau salah, saling mengampuni. Kalau dosa diselesaikan, maka hati menjadi damai sejahtera. Ini membangun dasar yang pertama, yaitu lewat korban pendamaian. Yang kedua, ya, macam dasar yang kedua, ya, di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, nabi ini ya, bicara tentang perjanjian lama. Ada nabi-nabi. Rasul itu bicara perjanjian baru. Jadi dasarnya itu yaitu di atas dasar rasul dan para nabi, berarti dasarnya itu adalah Alkitab. Firman pengajaran yang benar. Itu dasarnya. Jadi pertama dasar korban Kristus itu. Nanti kita makan tubuh dan darah Tuhan. Dan yang kedua, dasar yang kedua yaitu firman pengajaran yang semua tertulis di dalam Alkitab. Tidak dengan yang lain-lain. Dengan filsafat, dengan katanya, tidak. Tapi semua dari dalam Alkitab. 1 Timotius pasal 4 ayat pertama. 1 Timotius 4 ayat pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ya. Jadi praktek memiliki dasar para rasul dan para nabi berarti kita harus tegas untuk berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar dan mempraktekannya. Dan juga tegas menolak ajaran yang lain yang tidak senada dengan firman yang sedang berlaku dalam kandang pengembalaan. Jadi dasar pembangunan tubuh Kristus itu tadi yaitu hati yang damai sudah diperdamaikan, hati yang taat dengar-dengaran. Jadi hari-hari ini kita harus memperhatikan soal hati ini. Ya, hati ya, yang taat dengar-dengar, hati yang damai. Kalau dalam Haggai pasal 2 bicara tentang pembangunan bait Allah, Haggai 2 19 sampai 20. Kitab Haggai pasal 2 19 sampai 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 ya, mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon lima dan pohon sed belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberkati engkau. Akan memberi berkat. Amin.
Inilah janji Tuhan. Janji Tuhan. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Waktu diletakkan dasar. Firman korban Kristus, firman pengajaran. Hari ini saudara kita bersyukur. Kita mendengar firman pengajaran yang benar, itu dasar. Juga ada perjamuan suci korban Kristus. Inilah kemurahan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan. Sehingga kalau hari ini membangun dasar yang benar, hari ini Tuhan akan berikan berkat secara jasmani dan rohani. Saudara jangan pikir berkat-berkat itu hanya soal-soal yang jasmani. Tetapi lebih penting adalah yang rohani. Ini dasar. Saudara dikasih Tuhan. Kalau ibadah di dalam gereja masa-masa yang lalu, masih ada gereja ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Kita ibadah seringkali belum selesai, berkat doa berkat belum, sudah pulang. Ini karena memikirkan, oh aku enggak perlu lagi berkat, berkatku banyak, berkatku melimpah. Ingat, bukan berkat jasmani saja, tapi berkat kesehatan. Ya, ini perhatikan, seringkali udah pulang, oh, enggak perlu berkat kok. Aku sudah banyak berkat, enggak usah. Tetapi ingat, bagaimana berkat kesehatan. Jadi kalau kita pulang, tunggu doa. Dari zamannya Bapak Adi Wijaya dulu sudah didengungkan. Mbok yo jangan keluar dulu. Mau turun di depan pintu silakan. Tapi doa berkat itu sangat penting. Sekalipun kita enggak kurang apa-apa secara jasmani. Ingat berkat kesehatan, berkat damai sejahtera. Dan berkat yang lebih lagi. Tapi kalau letakkan dasar hari ini Tuhan. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Demikian juga secara online sekarang. Sudah dengar firman sudah tutup. Sampai doa dipanjatkan. Sampai doa berkat saudara dikasih Tuhan. Jangan tinggalkan sekalipun di rumah. Sampai doa berkat. Ini. Kalau dasarnya ini benar, tadi sekali lagi, hari ini aku akan memberi berkat. Siapa mau mendapat berkat hari ini? Dasarnya tuh. Ini dasar mutlak. Kalau mau membangun, nomor satu dasar. Yang kedua, baru pelaksanaan pembangunan. Membangun tembok. Dasarnya udah membangun tembok-tembok. Ini menunjuk pada tahbisan pelayanan, ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kalau dasarnya sudah ada, kita boleh beribadah dan melayani Tuhan. Ya, kalau kita dasarnya sudah ada tadi, ya, kita boleh beribadah dan melayani Tuhan. Jadi bukan melayani tanpa ibadah. Seringkali hanya jadwal ya, baru ibadah. Ibadah dalam satu paket. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi yang boleh beribadah melayani pembangunan tubuh itu adalah imam-imam dan raja-raja. Itulah batu hidup. Imam itu seorang yang memangku jabatan pelayanan. Dan kita terima jabatan pelayanan ini oleh karena korban Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita bisa memangku jabatan pelayanan. Ada 5 jabatan pokok yang Tuhan berikan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, ini saudara perhatikan akan ini. Perhatikan
Ya. Jadi imam itu seorang pemangku jabatan pelayanan dan raja. Raja itu selalu berkemenangan, menang atas apa? Menang atas musuh, yaitu dosa. Berkemenangan atas halangan rintangan dan maut. Ingat, Tuhan tidak mau imam yang lemah. Jadi jabatan imam dan raja ini nanti akan terus sampai dalam kerajaan surga. Jadi juga kalau kita punya dasar yang kuat, maka kita bisa masuk dalam pembangunan untuk beribadah dan melayani Tuhan sampai nanti kita bisa masuk dalam kerajaan surga kekal. Jadi untuk itu sekali imam-imam, perhatikan. Tuhan mau imam yang kuat, bukan imam yang lemah. Yang seringkali kena sedikit saja sudah ya muring-muring. Sudah gak pelayanan-pelayanan dan sebagainya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Seringkali terjadi seperti itu. Itu lemah. Tuhan tidak mau imam yang lemah. Imam yang kuat. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Sebab jabatan imam dan raja. Bukan sekedar imam. Imam dan raja. Imam yang berkemenangan atas segala musuh. Atas sampai maut. Itu nanti sampai kerajaan surga. Imam dan raja disebut juga dengan imamat kudus. Artinya harus hidup kudus. Harus hidup suci. Tadi ada istilah batu hidup. Batu hidup itu hidup dari kemurahan Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun sampai hidup kekal. Gak bisa. Itulah batu hidup. Harusnya batu itu dibuang. Tapi batu hidup. Karena hidup dari kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun sampai hidup kekal. Dalam imamat, tuliskan jangan keluar dari tempat kudus. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya. Itu menjadikan tanda bahwa kehidupan ini sudah dikhususkan. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Jadi supaya bisa hidup kudus atau suci, imam-imam harus berada di ruang suci tabernakel, yaitu tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Yang lalu bicara 3 macam ibadah, itu menjadi kebutuhan rohani kita. Kita perlu minum, kita perlu makan, kita perlu bernafas. Imam-imam yang berkemenangan, yang sampai saatnya nanti bisa terus sampai kerajaan surga, yaitu harus. Ini firman Tuhan. Ya. Apa iya? Bukan peraturan gereja, bukan peraturan pengajaran. Firman Tuhan katakan, di saat zamannya Musa, tabernakel dalam ruang suci ada 3 alat. Saudara sudah tahu. Di zamannya gereja hujan awal, ya, 3 alat itu sudah dalam bentuk, ya, yaitu pengajaran rasul-rasul disertai dengan pemecahan roti, persekutuan, dan doa. Di dalam ibadah, di dalam akhir zaman ini buat kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Dalam tanda juga pelita emas, meja roti sajian, dan juga mezbah dupa. Ya, pelita emas. Kita harus tekun dalam ibadah raya. Karena persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-nya. Karunia Roh Kudus. Meja roti sajian tekun dalam ibadah PA disertai perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah dalam firman dan perjamuan yang menyucikan kita. Karena di saat kita mau makan minum tubuh darah Tuhan seperti nanti, kita harus menguji diri dengan firman Tuhan. Kalau ada salah, datang kepada Tuhan mengaku.
makan minum tubuh dan darah Tuhan. Mezbah dupa emas, tekun dalam ibadah doa atau penyembahan ini. Persekutuan dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya yang mampu membaharui hidup kita. Kasih Tuhan sudah kita terangkan, itu akan mengubah, membaharui kehidupan kita. Jadi kalau kita tergembala dengan baik, supaya apa? Terutama imam-imam dan kita semua, ya, kita tergembala dengan baik, supaya ada minyak urapan di atas kepala. Tujuannya apa? Kalau kita tekun, tergembala, ya, ada minyak urapan di atas kepala kita. Tujuannya di kepala kita, ya. Tujuannya supaya pikiran kita tidak disesatkan. Ada minyak urapan Roh Kudus sehingga tidak disesatkan. Dan supaya kita tidak pernah kering, tetapi setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan ini. Untuk itu mari kembali tekun, ya, dan supaya tidak menjadi kering rohaninya. Ya. Kalau kering loyo, kalau udah loyo tinggalkan ibadah pelayanan. Ini riskan. Nah, juga tujuan yang lain supaya kita ada urapan di atas kepala, supaya kita bisa taat dengar-dengaran kepada firman yang ada dalam pengembalaan. Sampai kita bisa taat dengar. Ya Aba, ya Bapa. Hanya kata ya. Itu taat dengar-dengaran. Amsal 24. Amsal 24. Ayat 30 sampai 31. Amsal 24 ayat 30 sampai yaitu 31. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Ya, duri, semak-semak duri. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Jadi orang pemalas dan tidak berakal budi, yaitu kehidupan yang tidak setia dan yang tidak taat dengar-dengaran. Kalau tidak taat dan tidak setia, akan menjadi tadi tembok yang roboh dan duri-duri masuk ke dalamnya. Enggak ada apa-apa sana. Tetapi kalau kita setia dan taat, itulah permulaan keberhasilan kita. Amin. Kalau mau berhasil harus setia, taat dengar-dengar, nanti akan berhasil. Dalam saudara bekerja juga, kalau saudara setia, taat dengan apa yang ada dalam perusahaan, saudara akan berhasil. Ya, akan terus meningkat. Ini juga dalam kehidupan kita ini. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Jadi kalau kita taat pada pengajaran yang benar, maka kita akan mengalami penyucian mulai dari dalam hati. Tadi perhatikan hati, hati benar, hati suci. Terutama penyucian dari keinginan jahat dan najis. Ya, dari keinginan jahat dan najis. Kalau hati ini suci, maka perkataan akan suci. Sebab apa yang keluar itu dari dalam hati. Juga perbuatan kita juga akan suci. Inilah tembok keberhasilan kita. Dan kita bisa saling mengasihi. Ya. Kalau kita melihat ya, papan-papan jenang dalam tabernakel, ruang suci dan ruang masuci, ya, ini saudara dikasih Tuhan, ya, ada papan-papan jenang, itu menjadi satu, rapat, gak ada lubang. Dan kalau ini rapat, apalagi disekang, tidak akan roboh. Tidak pernah roboh. Inilah saudara dikasih Tuhan. Tidak pernah roboh. Dengan jalan ini kehidupan kita akan mengarah pada tembok Yerusalem yang baru. Kalau kita nggak bisa saling mengasihi, bentrokan terus, ya nggak bisa jadi satu. Ya, ada kasih. Ya. Papan-papan jenang itu. Ya. Semua berdempetan menjadi satu. Tidak ada lubang sedikit. Tidak ada celah untuk angin masuk. Tidak ada celah untuk angin pengacara masuk. Tidak ada celah untuk setan masuk. Rapat. Ya. Dan lagi disekang. Sudah. Ya. Orang sipil tahulah. Tukang-tukang aja tahu. Itu sudah kuat itu. Ini dasarnya apa? Yaitu kasih. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini penting. Kalau kita setia dan taat, itu permulaan keberhasilan kita. Ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman, pengajaran benar. Sehingga kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dari hati ini. Dan sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati tadi. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari di hari-hari ini kita memperhatikan ini. Ya. Kalau kita lihat tembok aja, ya, dibangun ya, dengan bata, ya, disusun rapi, ya, satu dengan yang lain, itu bangunan itu bisa berdiri sampai berapa. Tapi juga ada kolom-kolom yang ada di situ untuk memperkuat. Tapi dasarnya dulu harus benar. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memiliki hati yang suci ini, ya, dari perkataan, keinginan jahat, perbuatan disucikan. Inilah merupakan tembok yang berhasil sampai tembok Yerusalem yang baru. Nah, kalau dasarnya sudah, ya, temboknya sudah, pelaksanaannya lebih jauh, membangun atap. Nah, membangun atap. Ini menunjuk pada kasih yang mengikat kita dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, sudah ada dasar, sudah ada tembok. Ya. Yang mengikat tembok sini dengan tembok sana itu atap.
Ya. Jadi ya, kasih yang mengikat kita dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 14, Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau bangunan selesai, maka bait Allah itu siap untuk ditahbiskan. Ya. Ini bangunan gereja kita sudah dirombak. Dulu sebelum dirombak, ya, masih batas ini, sebelah sana itu ya ada kamar-kamar untuk kelas-kelas, sekolah Alkitab dan lain sebagainya itu. Tapi begitu dirombak total, dasarnya diperbaiki, temboknya dibangun, baru atapnya mengikat tadi, tembok kanan kiri depan belakang satu, menjadi bait Allah. Pembangunan bait Allah. Jadi kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan menjadi satu bangunan yang sempurna. Setelah itu baru ditahbiskan. Saya tidak tahu tahun berapa ya ditahbiskan, tapi sudah jelas pasti ditahbiskan. Ya. Tapi waktu masa penyelesaian tersebut justru terjadi pada musim dingin. Musim dingin sama dengan tanpa kasih. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Injil Yohanes 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Ingat, menjelang kesempurnaan tubuh Kristus, kita menghadapi musim dingin. Hati-hati. Jangan sampai kita ya, masuk dalam menghadapi musim dingin. Matius 24 ayat 12. Buktinya, Matius 24 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kalau tidak ada kasih, kehidupan kita akan menjadi durhaka, duroko. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini menjelang pembangunan untuk menjadi sempurna akan terjadi. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin, menjadi duroko. Ya tinggalkan ibadah plan dan sebagainya. Oleh karena pengaruh-pengaruh di dalam kehidupan dunia ini. Tapi sepertinya tadi, kalau setia dan taat, itulah awal keberhasilan. Mungkin sidang jemaat sudah merasakan itu. Saudara-saudara merasakan itu. Bagaimana Tuhan bekerja di saat kita mau setia dan taat, berhasil. Yang tidak mungkin dipikirkan oleh kita bisa berhasil. Sekali aja berhasil. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kalau tidak ada kasih, kehidupan kita akan menjadi duroko. Salah satu bentuk kedurhakaan itu adalah bersungut-sungut. Nah, itu bersungut-sungut. Ya. Bersungut-sungut itu bisa terjadi pada dua tempat. Ya, yang kita pelajari. Dua tempat. Ya. Bersungut terjadi pada ibadah pelayanan. Ya. Jadi bersungut terjadi pada dua tempat.
Yang pertama dalam ibadah pelayanan. Yudas 1 ayat 11. Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, Korah bersungut-sungut karena apa? Karena Korah menuntut hak. Kita tidak menuntut, kita hanya melakukan kewajiban. Haknya ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga ia turun sampai ke dunia orang mati. Waktu bersungut menuntut hak. Ya, kemudian sampai turun ke dunia orang mati. Turun ini bisa dalam bentuk turun secara jasmani. Tetapi juga bisa turun dalam perkara rohani, dalam pelayanan. Dan menjadi kering rohani. Sebab itu biarlah kita selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Dan kehidupan kita akan naik sekalipun saat ini kita ada di bawah. Mungkin kita sedang tidak ada kemampuan, sedang ada di bawah. Saudara dikasih itu. Tetapi apapun mengucap syukur kepada Tuhan. Saya kemarin melihat di TV ada seorang kakek udah tua, tapi dia masih menjalankan jual kayak sayur atau apa gitu. Tapi dia selalu mengucap syukur. Dia lakukan dengan sukacita. Loh, berkatnya datang. Ada orang yang datang bukan saja tapi kasih berkat. Karena dia dalam keadaan seperti itu dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya, jadi ucapan syukur itu sangat penting karena akan mendatangkan mukjizat. Sekali lagi Tuhan Yesus contohnya. 2 ikan 5 roti. Marah. Tuhan Yesus minta muridnya jawab, enggak mungkin lah, suruh pulang aja. Tapi Yesus hanya bertanya, mana? Ada apa? 2 ikan 5 roti. Mana? Dia tidak marah sama muridnya. Kamu, wah bahasanya mungkin kalau kasar ya. Ingin ngerti 5.000, 2 ikan 5 roti. Apa yang Tuhan lakukan? Mengucap syukur. Memecah-mecahkan roti bisa mengcover 5.000 orang, masih lebih 12 bakul. Demikian juga kehidupan kita di saat menghadapi masa seperti masa pandemi ini. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak seperti dulu. Tapi kita tetap mengucap syukur. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan tadi. Sehingga semua itu tetap terpelihara oleh Tuhan. Orang yang punya pabrik berapapun, kalau tidak bisa mengucap syukur, berarti orang ini tidak hidup berkelebihan. Sekalipun hartanya banyak. Tapi orang yang sederhana, yang pas, tapi mengucap syukur atas berkat Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Tuhan selalu memberkati, memelihara hidup kita. Itu yang pertama. Ya, bersungut dalam ibadah pelayanan ini. Wah, capek dan sebagainya. Mengucap syukur. Juga dalam penderitaan. Dalam pemberitaan. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kita baca dengan cepat. Yakobus 5 ayat 8 sampai 11. Yakobus 5 8 11. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Kata-kata jangan berarti dilarang untuk bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Oh, kamu
saling menyalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Jadi berarti kalau bersungut-sungut saling mempersalahkan itu dihukum nanti. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub menjadi salah satu contoh kehidupan yang pernah bersungut-sungut di dalam penderitaan. Dia membenarkan diri sendiri, menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain sampai menyalahkan Tuhan. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Tetapi ya, di sini kita melihat ya, di saat penderitaan tadi, kalau bersungut-sungut dalam penderitaan akan bertemu Yesus sebagai hakim yang menghukum. Tetapi Ayub dalam pasal 42 mencabut perkataanku tadi yang salah. Bertobat, mencabut perkataan. Jadi saudara, kalau ada apapun yang salah, mungkin waktu itu emosi, cabut. Juga orang tua kepada anak-anak, kalau lagi emosi jangan mengutuki. Jangan membuat kamu nanti gue apa kata-kata kasar ya. Nanti gue sungguhan ya. Segera cabut. Kalau lagi emosi mungkin mengatakan itu, tapi setelah itu cabut perkataan. Sebab kalau tidak benar-benar akan terjadi ini. Jadi saudara dikasihi Tuhan, seperti Ayub mencabut, menyesal, duduk dalam debu dan abu, dipulihkan. Jadi yang benar supaya kita ditolong dari penderitaan, bukan bersungut-sungut, bukan menyalahkan, tapi mencabut segala perkataan sungut-sungut dan duduk di debu. Artinya menyembah Tuhan sampai mengaku bahwa kita hanya debu tanah liat yang tidak punya daya apa-apa, yang tidak berdaya apa-apa, yang tidak layak dan yang tidak berharga apa-apa. Cabut. Orang tua hati-hati. Ya. Ini sungguh-sungguh. Ya. Jangan katakan anakmu ya, bodoh dan sebagainya. Bodoh sungguhan. Ya. Apa yang dikatakan dalam iman itu akan terjadi nanti. Segera ya, sidang jemaat cabut perkataan itu. Sebagai kita bangsa kafir, kita hanya bergantung pada kasih kemurahan Tuhan tadi. Kita merasakan kasih Tuhan yang besar, ya, sehingga tidak ada musim dingin lagi kalau melakukan. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau kita ya bergantung pada kasih kemurahan Tuhan. Hasilnya apa? Yang pertama, Roma 8, 35 sampai 37. Ini hasilnya, perhatikan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami tetap dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, artinya sudah tinggal dingek aja itu ya. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pelayan siap. Ini hasilnya saudara yang pertama. Ya. Sehingga kasih Allah membuat kita mampu bertahan. Tetap percaya,
tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Amin. Ambil komitmen pagi hari ini. Hasilnya yang kedua, kasih Tuhan membuat kita lebih dari pemenang. Bukan menang saja, lebih dari pemenang. Kita tidak berdaya, tapi bisa menang atas musuh yang kuat. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara dikasihi Tuhan. Inilah ya, hasilnya nanti. Ya, kalau kita bergantung pada kasih kemurahan Tuhan, membuat kita bisa bertahan, mempercayai diri kepada Tuhan, setia berkobar-kobar ibadah, tidak menurun, tidak kering. Ya. Juga kasih Tuhan membuat kita lebih dari pemenang. Saudara dikasihi Tuhan. Hasil yang ketiga, kasih Allah tadi menyatukan dan menyempurnakan kita menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Ya, inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Mari pagi hari ini manfaatkan waktu yang Tuhan berikan setelah kita mendengar firman Tuhan. Sebentar kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Itu merupakan kasih Tuhan. Ya. Dan itu yang akan membawa kehidupan kita mencapai kepada kesempurnaan. Jangan sia-siakan pagi hari ini. Saudara yang sudah mempersiapkan ya, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan, persiapkan, ya, berdoa, ya, buka hati atas firman Tuhan. Kalau ada kekurangan, kelemahan, datang secara pribadi, uji diri sebelum kita makan, minum tubuh dan darah Tuhan. Ya. Mari saya undang sidang jemaat pagi berdiri bersama-sama, ya. Siapkan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Sementara kita akan memujikan satu pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dari atas kembali, dari atas, tak terukur kasih. Akuin bekas Yesus tidak terukur sampai Dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk kita, bangsa kami. Ya, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dari atas kembali, haleluya Yesus. Tak terukur kasih. Ingat kita, bekas Yesus di atas kayu salib tidak bisa diukur dengan apapun juga. gantikan diri
Harusnya kita yang dihukum, tapi Dia sudah gantikan kita. Darahnya yang mahal untuk menebus setiap kita. Apapun kekurangan, kelemahan kita, kesalahan kita, dosa kita, Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Oh, haleluya. Ya Yesus, Engkau layak Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, Sembah Dia, puji Dia. Dia layak untuk diagungkan, Dia layak untuk disembah, Dia layak untuk dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan Tuhan. Karena Engkau besar kemurahan-Mu bagi kami bangsa kafir Tuhan, yang seharusnya kami masuk dalam penghukuman, tetapi Engkau sudah tanggung semua. Itulah wujud kasih-Mu bagi kehidupan kami bangsa kafir Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami Tuhan, supaya pada kesempatan pagi hari ini kami boleh layak untuk makan minum tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kembali akan kematian di atas kayu salib, di mana Engkau merombak sistem yang lama, sistem menjadi sistem kemurahan Tuhan, sehingga kami bangsa kafir boleh merasakan hidup dalam kemurahan-Mu Tuhan, dan kami boleh masuk dalam pembangunan tubuh-Mu yang sempurna sampai saat tadi bersama Engkau.
Untuk itu sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan yang ada pada kami Tuhan. Layakkan kami pada kesempatan pagi hari untuk terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapapun sidang jemaat-Mu, di mana mereka berada yang sudah mempersiapkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu boleh termeterai di dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami kuat dan teguh Tuhan menghadapi keadaan-keadaan ini akhir zaman, sampai kami boleh mencapai kepada kesempurnaan saatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapa bubuhkan berkat di atas roh yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu. Bubuhkan berkat dan kuasa di dalamnya, yang sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada dan yang mengikuti, yang sudah mempersiapkan perjamuan, kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan dan tinggikan di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita pegang cawan yang ada dari Yesus di tangan kanan kita, tinggal di atas kepala kita. Inilah darah yang mahal, ya, yang tidak bisa ditandingi dengan apapun juga. Di dalam darahnya tetap ada kuasa untuk menolong kita, membenarkan kita, menyucikan kita. Bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, baik secara rohani juga secara jasmani. Penyakit apapun, darah Yesus tetap bekerja. Jamak dan imani. Kalau ada bagian yang sakit dalam tubuh jasmani saudara, jamak imani, darah Yesus tetap bekerja. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sama akan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan, kita mengucap syukur. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Pagi hari ini kita bisa merasakan bagaimana Tuhan sedang menolong kita untuk menghadapi masa-masa yang ke depan, supaya kita tetap kuat dan teguh hati. Bapak Iwanto akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami merasakan firman-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan dalam kehidupan kami. Khususnya dalam pelayanan, khususnya dalam ibadah kami. Dan semua boleh sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan.
di mana firman-Mu Tuhan meneguhkan supaya kehidupan kami bukan dengan pola yang lama, bukan dengan Taurat, dengan segala sesuatu yang lama Tuhan, tapi dengan kasih kemurahan Allah mulai berlaku dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memproses, Engkau kiranya menguduskan, menyucikan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semua hari demi hari semakin indah, semakin berkenan, bahkan menyenangkan, memuliakan Engkau dalam setiap pelayan dan ibadah kami Tuhan. Ampuni kekurangan kami, kelemahan kami, mungkin tidak kesungguhan hati, mungkin kami bersungguh-sungguh kepada Engkau. Kiranya Tuhan mengampuni kami Tuhan, kembalikan kami untuk kami bisa memandang Golgota, kayu salib Kalvari Tuhan, sebagai segala sesuatu yang Kau sudah korbankan, kasih yang sempurna di dalam kehidupan kami untuk mengangkat kehidupan kami menjadi imam-imam yang berkenan, imam-imam yang selayak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu, biar Engkau juga membangun dalam kehidupan kami, mulai dari dasar kehidupan kami yang didasari dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Oleh belas kasihan-Mu, oleh pengampunan kami bisa berdamai dengan satu dengan lain, hingga setiap ibadah kami, pelayan kami ada pendamaian di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan tembok Allah juga Engkau membangun dalam kehidupan kami, supaya dalam kehidupan kami, tabisan kami semua boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga setiap pelayanan kami bukan pelayanan yang dibuat oleh manusia, oleh ambisi manusia, tapi urapan Allah akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahkan atap juga dibangun dalam kehidupan kami, hingga kasih itu yang menjadi dasar yang sempurna di dalam setiap pelayan dan ibadah kami. Dan kami percaya oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, semua boleh berlaku atas kehidupan kami, hingga tubuh kami diliputi dengan kasih yang sempurna, pelayanan kami yang indah, bahkan pelayanan kami bisa berdupa harum di hadapan Engkau. Biarlah semua yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan, urapi, berikan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan, melakukan setiap kebenaran firman-Mu, hingga setiap yang disampaikan Bapak Gembala Tuhan, benar-benar sidang jemaat-Mu bisa merasakan berkat bersama-sama, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan menolong kehidupan kami untuk bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Halaukan semua rintangan dalam setiap kehidupan kami, mungkin yang menjadi kesungguh-sungguhan kami, tidak kesungguhan kami, malas kehidupan kami, Tuhan ampuni Tuhan, berikan kekuatan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami, hingga sampai kali Engkau datang kedua, Engkau tetapi kami tetap setia di hadapan Engkau dengan satu pengajaran, supaya kami tetap teguh dan dengar-dengaran dalam setiap apa yang disampaikan Bapak Gembala. Kami menjadi orang yang taat dengar-dengaran akan suara Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya siang hari ini kami dilimpahkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan berkarya terus dalam kehidupan kami, menjadi suatu berkat yang indah dalam kehidupan kami. Dan sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati semua dimanapun berada. Allah juga memberkati Tuhan, sehingga keajaiban, kemenangan, segala sesuatu yang terindah akan menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas semua kasih dan kemurahan-Mu yang indah, yang selalu baik untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Sidang jemaat tetap berdiri. Saya akan berdoa untuk yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi ataupun ulang tahun pernikahan dalam bulan Agustus sampai hari ini. Saudara boleh mengangkat kedua tangan kepada Tuhan dan mohon kemurahan Tuhan, karena Tuhan sudah menolong dalam kehidupan ini. Mari Tuhan akan memberikan kemurahan, saudara diberikan perpanjangan umur. Terima kasih Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kesempatan yang baik kami boleh satu di dalam doa untuk mendoakan bagi sidang jemaat yang berulang tahun, juga ulang tahun pernikahan pada bulan Agustus sampai hari ini. Engkau sudah memberikan kemurahan kepada mereka Tuhan. Di
saat-saat yang lampau. Engkau sudah memelihara, melindungi, bahkan memberi kemurahan Tuhan. Tapi biarlah ke depan kami juga berdoa dalam satu kesatuan Tuhan. Engkau tetap akan memberkati kehidupan mereka, baik jasmani, baik rohani, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, semua Engkau berikan Tuhan. Dan biarlah kehidupan ini juga tetap bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan merasakan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga ke depan mereka semua boleh semakin dekat kepada Engkau, menyerahkan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan tetap mengucap syukur dalam segala keberadaan Tuhan. Untuk itu Bapa dalam surga, Engkau akan menolong dalam kehidupan mereka yang berulang tahun dan mengulang tahun pernikahan Tuhan. Karena kami tahu semua itu Engkau sudah memelihara kehidupan mereka selama ini Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan, terutama juga dalam ibadah dan pelayanan mereka, di mana Engkau sudah memberikan jabatan pelayanan. Dan biarlah mereka juga bukan menjadi pelayan atau imam yang lemah, tapi menjadi imam-imam yang kuat, yaitu rajani Tuhan, selalu berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang saya akan berdoa bagi yang sakit dalam tubuh jasmani dan juga yang ada masalah. Saudara boleh mengangkat kedua tangan dan serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kembali datang kepadamu, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu menyerahkan sidang jemaatmu, di mana Kau izinkan mengalami sakit apapun juga. Mari, kami tahu kuasa darah-Mu yang sudah menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh merasakan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Sakit penyakit Tuhan, pulihkan Tuhan keberadaan mereka yang sakit dalam bentuk apapun. Dan juga kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan di mana Engkau sudah juga campur tangan dalam menyembuhkan sakit baik yang sidang jemaat pernah alami Tuhan. Untuk itu kami serahkan sekali lagi yang sakit dalam tubuh jasmani, juga yang ada masalah dalam problema, baik itu masalah nikah, baik itu masalah pekerjaan, masalah usaha, ataupun halangan-halangan di dalam ibadah pelayanan yang merupakan masalah-masalah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berilah kemurahan Tuhan, biar Bapa sampai surga Engkau akan tolong dalam kuasa urapan-Mu supaya kami boleh taat dan benar Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, sehingga keberhasilan itu akan ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Bapa dalam surga keadaan-keadaan yang ada, baik di tanah air, baik di kota, lingkungan kita Tuhan. Engkau juga tolong supaya Bapa penularan itu tidak terus menjalar, tetapi bisa Engkau akan redam. Waktu-Mu Tuhan, biarlah Engkau juga akan tolong kepada kami semua, sidang jemaat-Mu khususnya, masyarakat yang ada, untuk taat dengar-dengaran, juga melakukan yaitu Bapa dalam surga aturan yang ada supaya penularan itu tidak terus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan setiap pelayan-Mu malam pada pagi hari ini ataupun yang bertugas pada kesempatan lain. Berilah kekuatan, kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kemurahan yang daripada Engkau kami manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi yang sudah memberikan persembahan syukur. Engkau sudah memberkati mereka Tuhan, juga untuk yang mengembalikan untuk diakonia, persembahkan dia untuk yang membutuhkan. Engkau juga sudah memberkati mereka, juga yang sudah mengembalikan perpuluhan, membuktikan kalau Engkau sudah memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.